Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama adalah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk thalabul ilmi, untuk berangkat ke sekolahan ini. Itu semuanya karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada uswah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah dinul Islam, itu sekarang bisa kita rasakan manfaatnya, dan kita insyaallah semoga istiqomah dalam menjalankan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini intinya kita belajar bersama, kita saling mengingatkan, karena dengan hal ini insya Allah iman kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan pagi hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan hal tentang yang sekarang lagi trending, mungkin yang hari ini kita setiap saat, setiap pagi, setiap sore, bahkan setiap malam, pada waktu kita mau tidur, mau bangun tidur dan lain sebagainya, itu kita selalu memegang handphone kita setiap saat, setiap detik. Dan maksud saya di dalam informasi-informasi yang kita terima itu banyak sekali informasi yang bermanfaat, tetapi juga banyak sekali informasi-informasi yang dikatakan hoax atau tidak benar. Maka kalau kita mengalami hal seperti ini, kita mengetahui hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Karena kita mungkin kalau bisa dikatakan jujur, kita bukan seorang ustadz, kita bukan ahli ilmu. Khususnya yang saya sampaikan ini adalah berkaitan dengan agama. Umpama kita mendapatkan informasi dari media sosial WA, kemudian di-share ke grup, kemudian kita share ulang, sedangkan belum adanya tabayun. Tabayun itu artinya yaitu introspeksi atau klarifikasi bahwa itu betul atau tidak berkaitan dengan agama. Maka kalau kita tidak tahu, maka hal yang harus kita lakukan adalah bertanya kepada ahlinya, apa betul yang di-share umpama itu berkaitan dengan agama, betul atau tidak. Kalau mungkin kita malu dengan bertanya, maka kita buka Al-Quran, kita buka hadis, kita buka kitab. Ini cara. Bapak Ibu yang saya hormati, orang bijak itu mengatakan, dahulu orang berpengetahuan itu orang yang memiliki banyak informasi. Jadi dahulu seperti itu. Tetapi sekarang orang yang berpengetahuan adalah bagaimana mampu menyaring banyak informasi. Ini sangat perbedaan. Kalau dulu orang yang berpengetahuan itu karena mereka banyak membaca buku, banyak membaca kitab, banyak membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Tetapi sekarang orang yang berpengetahuan adalah bagaimana mereka bisa menyaring banyak informasi yang berada di media sosial. Kita buka saja Google, kita ketik yang kita inginkan. Itu banyak sekali informasi. Tetapi apakah itu sahih atau tidak? Kedudukan dalam ilmu itu. Ini yang perlu kita waspadai. Makanya Bapak Ibu, kita mengingatkan lagi supaya kita kuat dalam keimanan kita adalah kita tabayun. Seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum bi naba'in fatabayyanu an tusibu wa qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nazimin. Artinya
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini sangat jelas. Kalau kita menerima informasi, Allah sudah menjelaskan untuk kita klarifikasi dulu, tabayun dulu apa sebenarnya yang ada atau yang di-share itu betul atau tidak. Bapak Ibu yang saya hormati, apalagi kita di zaman yang bisa dikatakan zamannya yang zaman riya atau menampakkan sesuatu yang tidak perlu orang tahu. Salah satu contohnya apa? Maaf mungkin Bapak Ibu, ini saya tidak bermaksud menyinggung sedikit pun. Salah satu umpama kita punya media sosial, kita punya WA yang hampir setiap 24 jam kita melototi di HP. Kita buat status, kita jalan-jalan, kita makan. Apakah mereka atau orang lain itu perlu dengan status mereka, status kita? Maka ini apa istilahnya, kita perlu introspeksi diri bahwa segala sesuatu itu tidak perlu orang lain tahu. Kita jalan-jalan umpama ke taman, kita makan bakso, kita makan sate, kita beli baju dan lain sebagainya, tidak perlu orang lain itu tahu. Karena apa? Karena bisa jadi orang yang melihat itu tidak senang dengan kita. Wah, kue pamer, mama kita kena musibah, walah aku duwe bojo kok ya kaya ngene. Itu kan pernah mungkin. Ya alhamdulillah Bapak Ibu, saya terus terang jarang sekali membaca status-status dari teman-teman kita. Apa? Karena saya bukan tidak ingin tahu, tetapi saya mencoba untuk ya menjadi lebih baik. Tapi saya juga belum baik. Inilah pentingnya tabayun dalam diri kita. Introspeksi dalam diri kita adalah seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah Allah juga menjelaskan dalam surat Al-Ahzab surat atau ayat 70 sampai 71 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Bapak Ibu, mengingatkan kembali, ayat ini sudah menegaskan apabila kita berkata, maka berkatakanlah yang benar. Bisa jadi media sosial itu menjadi amal jariah kita, dan bisa jadi media sosial itu menjadi dosa jariah kita. Kok bisa dosa jariah? Kalau amal jariah, umpama kita mengeser surat Al-Baqarah atau surat yang saya baca tadi, surat Al-Ahzab ayat 71, 72 atau 70 sampai 71. Itu orang membaca, insya Allah menjadi amal jariah. Tetapi kalau apa yang kita katakan, apa yang kita share itu sesuatu yang tidak betul, atau sesuatu umpamanya ngerasani tonggone, ngerasani bojone sendiri kemudian diberikan kepada orang lain, atau bahkan di grup, kemudian orang membaca, kemudian dia membatin, itu bisa menjadi sebuah dosa jariah. Karena yang di awal tadi saya sampaikan, apa yang menjadi atau di dalam diri kita itu tidak perlu orang lain tahu. Ini yang perlu kita tanamkan. Biarkan kekurangan kita, kekurangan suami kita, kekurangan anak kita, kekurangan ekonomi kita, atau kita makan apa, kita kemana, biarkan itu menjadi nikmat yang diberikan Allah kepada kita dan tidak perlu kita publikasikan di medsos. Tetapi Bapak Ibu, memang ini zamannya zaman yang serba luar biasa. Zamannya kita
wah kok saya nggak punya IG, saya nggak punya FB, saya nggak punya apa dan lain sebagainya, itu ketinggalan zaman. Padahal orang yang mungkin nge-share di Facebook, kemudian yang like banyak, kemudian yang komen banyak, itu merasa bangga. Padahal yang saya katakan tadi, itu belum tentu menjadi amal jariah, tetapi bisa menjadi dosa jariah. Ini yang perlu kita pahamkan. Karena Allah sudah menegaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Katakan saja yang benar. Kalau memang kepribadian kita yang seperti ini, ya sudah, kita menerima apa yang ada dalam kekurangan diri kita, bahwa itu adalah pemberian Allah. Tetapi kalau ada kelebihan, maka kita juga harus bersyukur terhadap Allah bahwa Allah memberi kelebihan. Tidak perlu dipublikasikan, tidak perlu orang lain tahu. Tapi ini menurut pendapat saya, Bapak Ibu guru, dan menurut ayat ini. Mungkin Bapak Ibu bisa berpendapat lain, itu juga monggo. Tapi saya mengingatkan, biarkan sesuatu yang baik itu kita terima dan kita syukuri atas nikmat Allah. Tetapi sesuatu yang kurang, maka itu juga perlu kita syukuri, bahwa segala sesuatu itu pasti semuanya adalah milik Allah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit yang saya sampaikan, saya tidak bermaksud sedikit pun untuk menyinggung, tapi ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita insya Allah sudah besar nanti suatu saat, sudah pegang HP, dan ini pegang HP ini apalagi dalam masa pandemi ini, mungkin jenengan ke sekolahan tapi mereka tidak diawasi, itu bisa saja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena saya pernah, maaf ini mungkin salah satu anak di SMP, anak yang ada di SMP Muhammadiyah, orang tuanya yang meminjamkan HP, saya pernah melihat bagaimana anak itu sering browsing sesuatu yang tidak pas, karena itu berkaitan dengan seksualitas. Tapi tidak perlu saya sampaikan siapa. Ya, ini adalah butuh pengawasan yang luar biasa supaya anak-anak itu terjaga dari hal-hal yang seperti itu. Orang tuanya kalau sudah mengikuti seperti itu, nanti anaknya mungkin juga mengikuti. Makanya kita sama-sama mengingatkan, bukan berarti bermaksud apa-apa, tapi supaya kita diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini menyinggung hati Bapak Ibu, tapi terus terang saya tidak ada tujuan apa-apa, tujuannya adalah untuk saling mengingatkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.